Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bayu Dehamanto dari Kuliah Bisnis PPAPK 2019. Di sini saya diberi tugas untuk membahas tentang staf. Apa itu pengertiannya, macam-macam staf dan panitia, tugas staf dan panitia, kemudian kualifikasi staf, kelebihan dan kekurangan panitia, arti delegasi, unsur delegasi, dan terakhir delegasi yang efektif. Baik, langsung saja. Yang pertama itu ada staf di perusahaan. Staf di perusahaan adalah tenaga ahli yang bertugas memberikan pertimbangan dan nasihat kepada pemimpin sesuai perannya sendiri. Dan peran staf memiliki juga kedudukan yang strategis dalam sebuah organisasi, baik itu milik pemerintah maupun milik swasta. Dan kemudian staf tidak hanya beberapa macam, jadi staf ini tidak hanya satu saja di perusahaan. Yang pertama adalah staf penasehat dan juga staf pelayanan. Staf pelayanan yaitu di mana dia berperan mengurusi tentang tugas pelayanan dalam kegiatan operasional dan juga memberikan bantuan. Kemudian staf penasehat, di mana staf ini mengurusi ruang lingkup dalam hal yang berkaitan tentang bantuan, saran, dan nasihat mengenai kepemimpinan. Dan seterusnya adalah tugas staf. Tugas staf adalah membantu jalannya kegiatan operasional, mengumpulkan data, menyajikan data dan memverifikasikannya, kemudian memberikan jalan atau usulan yang tindakannya diambil oleh pemimpin, kemudian menyiapkan dokumen tertulis tentang yang diperlukan, menjadi koordinator, membuat detail konsep, memberikan arahan dan pengawasan. Selanjutnya adalah yaitu kualifikasi staf, yaitu di mana harus dipenuhi oleh metode kuesioner observasi menggunakan wawancara atau menggabungkan keduanya. Setelah itu, ketika kita membahas kelebihan dan kekurangannya panitia. Kelebihan dan kekurangan panitia adalah suatu permasalahan atau rencana terselesaikan dengan baik. Yang kedua, lebih teokrasir. Dan yang ketiga, memudahkan terselesainya tugas bersama. Dan kekurangan dari panitia itu antara lain rentan adanya pilih argumen antara individu dalam panitia karena sama-sama mengutamakan pendapatnya masing-masing. Terus yang kedua, adanya pertimbangan tugas yang selalu dilakukan dengan hal yang lain. Kemudian yang ketiga, tergantung pada yang mengetahuinya seperti panitia tadi. Terus kemudian kita ke arti delegasi. Delegasi itu artinya adalah seseorang yang ditunjuk sebagai perwakilan atau utusan untuk lembaga tertentu dalam organisasi, penyelesaian yang diberikan kepada bawahan langsung atau pihak lain yang rendah tingkatnya. Terus terciptanya unsur delegasi dalam proses terbentuknya unsur, antara lain yaitu ada tugas responsibility, yaitu seluruh pekerjaan nantinya wajib dilaksanakan oleh orang-orang yang berwenang serta diberikan tanggung jawab dalam berorganisasi. Kemudian kekuasaan atau authority adalah seluruh wewenang ataupun hak yang diterima oleh seseorang dalam mengambil keputusan yang terkaitan oleh perannya sendiri. Dan yang ketiga, tanggung jawaban authority, yaitu seseorang yang diberi wewenang untuk mengelola kegiatannya dengan menggunakan sumber daya yang ada serta mengungkapkan hasil pekerjaannya serta transparan. Selanjutnya yang terakhir adalah delegasi yang efektif. Delegasi efektif adalah pemberian wewenang untuk menyuruh orang lain melakukan tugas mereka secara terbaik yang mungkin dilakukan. Maka dari itu manajer harus menganalisanya sendiri sehingga bawahan mau menerima wewenang yang diberikan oleh atasannya. Baiklah, sekian itu bersama dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.